Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami coba mengajak Anda untuk melihat grafis yang sudah kami siapkan karena kita tahu betul karena beberapa hari ini memang isu mengenai minyak kita yang tak sesuai dengan takaran lagi-lagi ini masih terjadi bahkan hingga hari kemarin. Kita hari ini juga ingin melihat apakah sudah ditarik peredarannya oleh Kementerian Perdagangan. Kita hadirkan ini ada beberapa masalah terkait dengan minyak kita yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Dirjen. Tidak hanya mengenai isi takarannya yang tak sesuai saja, tapi juga kemudian mengenai kemasan ulang di botol bekas. Wow, bagaimana kemudian dampaknya tentu besar bagi masyarakat. Kemudian juga maraknya yang dijual online, padahal Kemendak jelas-jelas melarang penjualan minyak goreng bersubsidi untuk rakyat ini dijual secara online maupun di e-commerce ya. Belum lagi adanya minyak kita yang dipalsukan dari minyak curah. Ini yang tadi juga sempat disuarakan oleh para pedagang terjadi di wilayah Bandung dan juga di wilayah Jawa Tengah. Dan terakhir ini juga ada minyak kita yang dijual bundling. Jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan pelanggaran ini di mana pedagang minyak kita ini menjual dalam bentuk metode bundling yang lagi-lagi ini adalah minyak bersubsidi, minyak untuk rakyat yang seharusnya memang tidak dijual secara bundling dan juga sudah ada aturan-aturan yang ada. Tadi langsung saja Mas Renaldi kita coba akan lihat ya, ini tadi kita sudah beli bersama-sama ya Mas ya? Ya. Ini boleh coba saya bantu Mas, saya perlihatkan dulu di kamera, boleh dibantu. Ini adalah minyak kita, di sini ada kecil sekali tertulis kalau saya kemudian boleh membacakan ada HET 15.700 per liter. Di sini ada kecil sekali di sini. Di bagian ujung kanan, di bagian kemasan ada 15.700 per liter. Sedangkan kalau saya cari pemirsa, di bagian label ini tidak ada satupun kemudian yang menunjukkan tulisan begitu ya. Biasanya adalah isi bersih gitu ya, atau neto sebesar 1 liter gitu. Tapi lagi-lagi di dalam label minyak kita kali ini tidak terlihat. Bahkan kalau kamera menyorot, bahkan sampai tidak terlihat ya, karena begitu kecil sekali tulisannya. HET 15.700 per liter dan tidak ada satupun yang tertera di sini mengenai isi bersih. Jelas di sini diproduksi oleh PT Arta Eka Global Asia. Ini yang kemudian sempat ramai diperbincangkan di mana perusahaan yang kemudian dituding nakal ini ya, mengakali kemasan yang tak sesuai dengan label yang tertera. Kita coba akan buka, silakan Mas Renaldi, monggo. Ini sudah ada gelas takar, masih disegel tadi Mas? Sudah. Masih disegel, sudah dibuka. Ini sudah tertera di sini ada mulai dari 100 mili, kemudian 300, 500 mili, kemudian dari 700 dan hingga 1 liter di bagian garis paling atas. Apakah ini kemudian sudah sesuai dengan takaran? Ini kalau bisa kamera menyorot, ini sekitar 800 mili lebih sedikit ya Mas lebih ya? Sedikit. Ini kita baru beli hari ini loh Mas. Ya. Terus Mbak, ini memang ini fakta ya bahwa kemudian yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan itu yang rupanya ditarik, seolah-olah ditarik gitu, ternyata masih beredar di mana-mana. Maka 3 perusahaan itu harus dicek suplainya kemana aja tuh Mbak. Tidak hanya terjadi di Jawa ternyata, di beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, takarannya dikurangi. Maka suplai itu karena sudah terdistribusi dengan masif gitu sehingga masyarakat yang akhirnya dirugikan. Nah tadi juga pedagang kan juga Mas, jelas masyarakat jadi korban loh ini loh. Jelas bahwa tadi saya juga tidak setuju oleh Pak Mogas menyampaikan bahwa pengecer yang harus disidak gitu, bahwa pengecer seperti kami pedagang juga kami mendapatinya sudah seperti itu gitu. 1 karton kemudian kita nggak timbang lagi, kita langsung jual karena memang momentum kan. Ramadan itu percaya aja gitu. Karena ini subsidi pasti tidak akan ada persoalan. Maka yang paling penting sebenarnya ini perlu ada evaluasi sih di rantai pasoknya. Baik itu dari produsen ke D1, D1 ke D2, D2 ke pengecer. Ini harus ada evaluasi. Saya kira kalau Kementerian Perdagangan fokus terhadap ini bisa selesai persoalannya. Oke, mungkin langsung ditanggapi Pak Moga, silakan. Ternyata hingga hari ini kami membeli minyak kita kemasan botol masih ditemukan Pak, tak sesuai dengan takarannya. Hilang sekitar 200 mili. Pak Moga. Baik, makasih Mbak Maria. Jadi betul yang disampaikan tadi dari pedagang pasar. Memang kalau kami melakukan pengawasan, harganya itu selalu normal Mbak Maria, sesuai HET di pengecer 15.700 dan yang dijual itu sesuai dengan label. Nah, namun kadang pedagang itu suka menyimpan
minyak kita dengan versi yang ukurannya kurang. Ini pedagang tingkat pengecer maksud Anda Pak Moga, mohon maaf? Ya, seperti itu. Dan kami selama ini tidak pernah kenakan sanksi pidana. Dari pengecer inilah kami akan men-tracing ke atas, Mbak Maria. Perlu saya sampaikan di sini bahwa minyak kita merupakan program minyak goreng rakyat yang merupakan hasil kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation yang diberikan kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Perlu kami sampaikan, kebutuhan minyak goreng per bulan rata-rata sebanyak 257.000 ton. Sementara supply untuk minyak kita dari DMO itu rata-rata antara 160.000 sampai dengan 174.000 ton. Nah, harga minyak kita ini HET-nya 15.700, sementara minyak premium itu harganya sekitar 22.300 ya per hari ini. Berarti ada selisih harga 6.000 lebih. Nah, hal inilah sehingga minat masyarakat untuk membeli minyak kita itu cukup tinggi. Nah, karena suplainya sangat terbatas, kebutuhannya tinggi, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan. Demikian, Mbak Maria. Ya, baik, kami pun juga sebenarnya mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang sudah menindak, tadi Anda sempat sebutkan, sudah bahkan melakukan proses pidana, sanksi pidana dilakukan di Bareskrim terhadap sejumlah perusahaan nakal yang culas menzolimi rakyat, begitu ya Pak ya. Tapi lagi-lagi Pak, bagaimana respon Kemendak Pak? Ini masih ditemukan hingga hari ini ada minyak kita yang tak sesuai dengan takaran. Publik jadinya khawatir sampai saat ini Pak Dirjen. Baik Mbak Maria, kami perlu dukungan peran serta masyarakat. Kita juga sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Dinas Perdagangan Dinas yang menangani perdagangan provinsi, kabupaten, kota, kemudian ke produsen, distributor 1, distributor 2, juga pengecer yang terdaftar dalam SIMIRA. Kami juga sudah di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran. Bila mana ada pelanggaran, itu akan dikenakan sanksi dan wajib memasang spanduk. Spanduk terkait dengan HET minyak kita dan sanksinya. Kepada masyarakat yang menemukan minyak kita yang tidak sesuai dengan label dan ukurannya, itu bisa melaporkan ke Satgas Pangan di daerah melalui Polsek, Polres, atau Dinas Perdagangan, sehingga kami bisa tindak lanjuti. Demikian. Begitu juga media dan masyarakat lainnya. Ya, jadi gini Mbak Maria, saya ingin klarifikasi ya bahwa sebenarnya ini tidak melulu kesalahan teman-teman pedagang. Kenapa kok jadi seperti pedagang pasar ini seperti dikambing hitamkan gitu, persoalan takaran, harga dan sebagainya. Kalau memang berani Kementerian Perdagangan untuk membuka semua data, baik di SIMIRA, dibuka datanya dari produsen ke D1 itu perusahaan siapa aja, dari D1 ke D2 perusahaan siapa aja, begitu juga seterusnya sampai ke pengecer. Siapa, Mas? Ya itu harus dibuka, itu harus dibuka supaya kita tahu, publik bisa lihat gitu. Sebenarnya persoalannya ada di mana, harga itu selisihnya ada di mana. Jangan sampai sekarang kami yang disalahkan gitu, dikambing hitamkan bahwa pedagang yang nakal dan lain sebagainya. Pedagang pasar Pak Moga izin, justru kami dapat harga 1 karton minyak kita aja itu udah di atas HET Pak. Bagaimana kami harus jualan 15.700 sementara HET-nya sudah di atas. Baik, silakan Pak Sepakat Pak Renaldi. Jadi begini Pak Renaldi, Mbak Maria, itu kami setiap kali minta kepada pedagang pasar belinya di mana. Itu tidak pernah kami dapat informasi beliau beli dari mana. Seperti itu. Nah, karena kami minta juga transaksinya beli berapa itu nggak ada fakturnya selama ini. Nah, itulah hambatan kita di lapangan. Nah, dengan upaya kita yang pengawasan kita lakukan, ya kita dapat seperti yang saya sampaikan tadi, dari 311 pengawasan sudah ada 66 pelaku usaha yang kita kenakan sanksi. Kita tidak pernah mengenakan sanksi kepada pedagang di pasar. Kita hanya ingin mendapatkan informasi di mana mereka membelinya sehingga kita tracing ke atas seperti D1, D2 dan produsen. Dan sekarang ini kan sudah ada lagi mata rantai perdagangan minyak kita yang harusnya stop di D2 ke pengecer. Ada lagi D3 pengecer yang membeli banyak, kemudian dibeli lagi. Nah, inilah yang menyebabkan harga semakin tinggi. Mas, kalau di lapangan gak ada yang mau jawab, padahal mau di tracing tuh sama Pak Dirjen nih. Iya, sebab kalau dari bottom up ya seperti itu pasti. Harusnya top down gitu, kerja pemerintah dari atas, dari produsen, dicek betul apakah ini sebabnya ada di sana, kita harus cek. Di hulu itu harusnya seperti apa, di jalur tengah kemudian di hilir. Ya kita di hilir gitu. Ya kami hanya terima dengan angka 162.000 per karton yang isi 12, itu udah di atas HET, Mbak. Maka kalau kita dibilang nggak pernah melapor pedagang, Mas. Ya kita dapetnya dari tentu dari agen setempat dong yang ada di pasar gitu kan.
pasar-pasar yang besar yang ditemukan Pak Amran di Lenteng Agung itu kan pasar-pasar besar juga. Nah itu ada agen-agen setempat di situ yang tentunya ngambil juga dari sana. Kalau mau di tracing sesungguhnya ya Pak, moga izin ya Pak, harusnya dari atas Pak, dari top ke down gitu, jangan dari bottom up. Kalau bottom up nggak akan ketemu karena kami hanya mendapati supply-nya saja gitu. Karena kebijakan ini ada di Kementerian Perdagangan. Justru di tahun-tahun awal minyak langka, minyak kita itu hadir dari Kementerian Perdagangan. Yang tadi Pak Moga jelaskan, hasil dari DMO. Sehingga kalau mau menyelesaikan persoalan ini dari Kementerian Perdagangan. Gitu. Ini sedang sama-sama kita coba telisik begitu ya. Kalau kemudian Pak Arianto melihat pengawasan seperti apa yang harus dilakukan? Kok nampaknya masing-masing juga ada kesulitan mencari tahu gitu? Ya itu ya. Di dalam semua problemnya, itu masalah kecurangan-kecurangan ini kan jadi kan saling salah menyalahkan kan. Kita itu masing belum tahu siapa sih yang menaikkan harga itu kan, biang keroknya siapa gitu ya. Mudah kan harusnya ditemukan Pak? Ya, kalau dicek nggak ada, tapi begitu nggak dicek kan muncul yang disimpan kan. Nah itulah tantangan daripada kondisi kalau kita suruh mengawasi yang seperti itu. Ini bukan hanya di minyak goreng saja, di semua perdagangan hampir sama terjadi kayak manipulasi seperti ini gitu. Tetapi kalau saya hanya punya dalil ya, sesuatu yang terulang-ulang ya, suatu pelanggaran hukum yang terulang-ulang itu tidak akan mungkin tanpa sepengetahuan daripada pengawasnya. Pasti terjadi pembiaran gitu maksudnya. Pembiaran dari pihak mana nih? Pemerintah, polisi atau? Bukan, pembiaran orang yang mengawasi itu. Ini bukan hanya menterinya yang salah, tapi yang perantara-perantara ini yang semestinya dia ngontrol ke lapangan, tapi kemudian cara ngontrolnya juga pura-pura nggak ketemu, itu bisa jadi. Di dalam dunia kepolisian kayak gitu, saya hanya pakai dalil gitu aja. Misalkan ya, ada perjudian gitu, itu nggak akan mungkin Kapolseknya itu nggak tahu ada perjudian di situ. Kalau saya bilang, kalau ada perjudian 1 minggu itu pasti Kapolseknya udah terima setoran pasti. Sama juga dengan kasus ini kayak gini, pasti ada yang kolusi itu. Makanya solusinya bagaimana? Yang menurut saya harus sidak dan kemudian kasih shock terapi kayak Menteri Anwar itu. Dan tidak hanya di langsung tindakannya bawah saja Pak, sampai ke atas semua disidak, yang curang waktu itu langsung dieksekusi dan diumumkan sehingga yang lain pada nggak berani lagi kayak gitu. Untuk bergerak seperti ini. Padahal pakai gitu terapinya, kalau enggak susah memang. Itu dia Pak, kita semua pusing Pak. Ini padahal minyak subsidi untuk rakyat, kok rakyat yang dizolimi. Itu dia kan Pak. Jadi kepercayaan publik juga jadi berkurang terhadap pemerintah. Itu yang kemudian kita temukan di lapangan. Sayang sekali demikian. Bahkan hingga hari ini tadi kita mengecek, membeli minyak kita di Jakarta masih saja terjadi minyak kita yang tak sesuai dengan takaran. Bagaimana dengan di sejumlah daerah? Kami akan hadirkan untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.